Sahalinai, saya Sahanami. Shalom mahubata hagunupan. Horas. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat Bapak, Ina, Nama Poso, dan adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah hari ini, baik di sini maupun melalui live streaming GKPS Padang Bulan. Hari ini kita bersama-sama adik-adik sekolah minggu. Jadi kami mau nyapa adik-adik sekolah minggu. Shalom abang kakak kelas remaja. Sepertinya kurang semangat, kakak ulangi. Shalom abang kakak kelas remaja. Shalom adik-adik kelas besar. Shalom adik-adik kelas kecil. Shalom adik-adik kelas balita. Puji Tuhan semuanya dengan keadaan sehat, senang dan bahagia. Puji Tuhan kita bisa beribadah bersama orang tua kita hari ini. Adik-adik yang kami kasihi, selama beribadah kami berharap adik-adik tetap tertib, tetap tenang, agar kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Siap? Sekali lagi, siap? Oke. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas para murid dalam bentuk lidah-lidah api. Sehingga para murid mendapat kekuatan dan keberanian dalam memberitakan Injil kepada segala bangsa hingga ke ujung dunia. Di GKPS, hari ini Pentakosta juga dirayakan bersama dengan hari ulang tahun seksi sekolah minggu GKPS yang ke-56. Anak-anak sekolah minggu juga mendapatkan karunia dari Tuhan melalui Roh Kudus. Maka bersama anak-anak sekolah minggu, guru dan pengurus sekolah minggu, hari ini kita bersekutu di dalam kebaktian Pentakosta. Kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan diri, hati dan pikiran kita. Kita mohon saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Barisan prosesi memasuki ruangan. Jemaat kami undang untuk berdiri.
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan yang melakukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi yang hadir di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih atas anugerah dan karunia-Mu yang mencurahkan Roh Kudus bagi gereja-Mu. Bukalah hati kami agar Roh-Mu memperbaharuinya, supaya kami dapat menyatakan buah Roh dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah jemaat-Mu yang saat ini juga merayakan pesta dan hari ulang tahun seksi sekolah minggu GKPS, agar kami semua hidup dalam kesatuan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Haleluya, puji ma Tuhan. Pasangak marhideon gondrang nalaingan. Irando inggo na luhur homa tangaron. Puji hita tuhata marhite doding haleluya nomor 408 ayat sada pakon 2. Tanda total sir tok mangalosi. Dodi kon hita ayat 82. Terima kasih.
suci, bakar hati dengan kasih yang murni. Mari kuat. Api roh suci, bakar hatiku. Api roh suci, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, bagi namamu. Api roh suci, bakar hatiku. Api roh suci, bakar hatiku. Marilah kita berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami, namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanyalah karena kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan akan dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami oleh karena rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus yang telah turun atas para murid-Mu juga tinggal dan berdiam di dalam diri kami dan selalu menuntun kami agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan kekal
yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat 5-6. Allah telah mengampuni segala dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat duduk. Jemaat yang terkasih, saat ini mari kita bersyukur untuk pengampunan yang sudah kita terima. Yesus telah mengangkat kita dari segala dosa kita, dan semuanya itu hanya karena kasih-Nya yang ajaib. Mari kita memuji Tuhan dengan rasa syukur. Kita mau bernyanyi, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita nyanyikan ayat yang kedua. Hanya oleh darah Yesus.
Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nas bacaan minggu ini yang tertulis dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai 42. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungnya kalung emas pada lehernya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Kita punya Yesus yang luar biasa. Dialah Raja segala raja. Mari kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita bernyanyi Pekerja Kristus. Ku cari
Sombah mah, sai sombah mah Tuhan ta, roh maham, roh ulang bumi, sai ondos kon maha ganuk golumu, ubani Yesus parholong atei, tiado pargogona tarsulur, nama tau ganuk horuni umur, iramoti doham ipar mudu doham, sonang do tong tong ilang bumi. Togu itogu hando, jalan ijalan hando tangan ki, lambe lambe nabi arau Tuhan ai lubato hamba somanki. Togu itogu hando, jalan ijalan hando tangan ki, lambe lambe nabi arau Tuhan ai lubato hamba somanki. Ai lubato hamba somanki, ai lubato hamba somanki. Shalalala, la 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 la, du 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 du. Shalalala, la 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 la, du 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 du. Marilah kita berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang masa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan memasuki acara khusus. Yang pertama, menyaksikan video pesan pastoral pimpinan Sinode GKPS. Yang kedua, drama sekolah minggu yang dibawakan oleh adik-adik kelas besar yang berjudul Roh Kudus menuntun kita melakukan hal yang baik. Yang ketiga, kors sekolah minggu GKPS tahun 2024 yang berjudul Sai Mahor Jado. Yang keempat, warta jemaat. Dan yang kelima,
doa syafaat. Parhorjado Tuhan bani goluta. Shalom. Selamat marmalas nyuhurma hubata haganupan bani minggu pardingatan parohni tondui napasing pakon pesta sekolah minggu GKPS tahun 2024. Ipadas hanami ma tonah on ibagas semangat pakon gogoh na humbani tondui napasing. Minggu Pentakosta patugah kon hubani hagadup halat na porsaya ase mamestahon parleganon atau perbedaan nagabi pasu-pasu pakon idop niuhurni naibata. Songon sanggah bani panorang Pentakosta boido iarusi hagadup halak sahap na ipadas Apostol Petrus bani bahasa niwe na mambahin si dia haganup boy marsi harganan. Hasipe adong sora nalang suman marhite na makatahon mabuk dosi dia marhite anggur. Tapi sora nalang suman ay lang parsedahon hasadaon. Mago do sora na sumbang na rohun dunia ay. Tapi sora na humbani tondui na pasing totap do martahan hasipe buey sora nalegan humbani dunia na kahoon. Marhite sora na humbani tondui na pasing ay do homa na pasirsirhon hita ase totap marsaksi bani ruang publik das hubani sonari. Malas nihur na mardapot-dapot jupahita bani minggu Pentakosta marhite pesta seksi sekolah minggu GKPS. Halaniay, yojur hita do aset terus mengajar hubani dakdanak sekolah minggu pabua tondui napasing mangurupi pakon mambubai sedia ase mangguluh ibagas hasitongan apa memberitahon pambahinan nama diar na humbani naibata marhite Tuhan Yesus Kristus. Hubani hagadup dakdanak sekolah minggu bahen nasyam tekad bersama marhite pesta seksi sekolah mingguon. Aima sirsir doau ibobai tondui napasing laho patugahkon Tuhan Yesus na bujur anja sirsir doau makatahon pakon makorjahon hasitongan. Marhite minggu Pentakosta pakon pesta seksi sekolah minggu GKPS on ipagol padohita asit terus membahen pelayanan na terbaik hubani seksi sekolah minggu GKPS. Bahen hita ma metode pelayanan na terbaik hubani sekolah minggu marhite na memakai haganup perkembangan teknologi pakon hamajuan ni zaman on. Sirsirma kuriain memfasilitasi haganup guru-guru sekolah minggu ase pangajarion na ipada sidia aima pangajaran na terbaik na harusukon Tuhan apa gabi harosu hubani dakdanak sekolah minggu. Sai ibu bay pakon irupi tondui napaseng in mahita ase hasadaon pakon pangidan nyonta lambin marbuah apa marguna hubani halak naligan. Horas. Ulang sanksi, ulang lumbahan. As besar. Cik.
Mari kita saksikan drama sekolah minggu yang berjudul Roh Kudus Menuntun Kita Melakukan Hal Baik. Halo, Bo. Halo Ken. Bo, kamu sudah belajar belum untuk ulangan matematika besok? Belajar bareng yuk. Ah, aku malas belajar Ken. Matematika kan susah. Memangnya kamu lagi ngapain, Bo? Aku lagi main game, lagi seru nih. Kamu udah belajar belum? Aku lagi belajar nih. Wah, bagus itu Ken. Kamu terusin belajarnya ya. Oke, Bo. Aku lanjut belajar dulu ya. Dadah. Oke Ken, dah. Ah, besok aku nyontek aja sama Ken. Boh, kamu besok ada ulangan gak? Ada ya, tapi susah banget. Kayaknya aku nggak bisa deh ya. Susah kan bukan berarti kamu gak bisa. Sudah, taruh handphonenya. Sini ajarin, kita belajar sama-sama ya. Iya ya, Apa yang kamu gak bisa? tentang ini ya. Oh, jadi gini. Jadi rumus keliling lingkaran adalah 2 kali pi kali r. Oh, gitu ya. Terima kasih ya. Ternyata kalau belajar lebih mudah ya. Iya, ya sudah. Kamu tidur sana supaya besok gak kesiangan. Oke ya. Ayah tinggal ya. Iya ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guys, lihat tuh si culun duduk sendirian. Siapa sih yang mau temenan sama dia? Udah culun, kutu buku lagi. Iya, aku juga gak mau kok temenan sama si culun. Ken, aku boleh duduk di sini nggak? Boleh. Emangnya kamu gak malu duduk bareng aku? Kenapa harus malu? Boh, kok kamu mau sih duduk sama si culun? Ya kasihan, kan dia sendiri. Jadi aku temenin aja deh. Aneh banget sih. Udahlah yuk, kita pergi aja yuk. Yuk. Iya juga ya. Kok aku bisa kasihan sama kamu ya Ken? Dan mau duduk makan bareng sama kamu. Tapi hati aku damai dan senang sih. Gak apa-apa deh. Kamu juga orangnya seru kok. Kenapa ya? Setiap kali aku mau berbuat dosa, pasti nggak jadi. Terus kalau aku mau ngambil keputusan yang salah, pasti hatiku nggak tenang. Wah,
Pas banget ada Kak Nanda. Kesana ah. Hai Kak Nanda. Hai Bobo. Aku mau nanya deh Kak. Nanya apa, Bo? Aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Kemarin aku ada berencana buat menyontek. Tapi akhirnya nggak jadi. Karena ayahku ngajarin aku dan akhirnya aku jadi ngerti. Terus tadi aku juga hampir mau jauh-jauhin Ken. Tiba-tiba aku merasa kasihan. Jadinya aku makan bareng sama Ken deh. Kenapa ya Kak? Bagus dong. Coba Kak Nanda mau nanya, kamu anak Tuhan kan? Iya dong Kak. Aku udah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Nah, pas tuh. Kalau kamu udah beneran menerima Tuhan Yesus, kita itu akan menerima satu pribadi yang akan menuntun kita supaya kita bisa terus melakukan hal yang baik, yang akan menjaga kita supaya kita nggak jatuh dalam dosa. Kamu mau tahu siapa? Mau dong Kak. Dia adalah Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita. Dan setiap yang kamu alami tadi itu adalah pekerjaannya Roh Kudus. Dan kamu kan tadi sudah melakukan apa yang Roh Kudus arahkan. Itu adalah hal yang bagus, Bo. Seterusnya, kamu harus kayak gitu supaya kita bisa terus melakukan hal yang baik dan bisa seperti yang Tuhan suka. Wah, kalau gitu aku bersyukur banget dong Kak. Ya udah, kalau gitu aku mau ajak Suti sama Lasti supaya mengerjakan perintah Tuhan Yesus dan hidup seperti yang Tuhan suka, supaya kita semua bisa berteman deh. Bagus, semangat ya. Iya Kak, terima kasih ya Kak. Sama-sama, Bo. Demikianlah drama sekolah minggu, Roh Kudus menuntun kita melakukan hal yang baik. Kak, kor dulu Kak. Kor.
Shaloma Bataganupan. Selamat hari Minggu, selamat berkebaktian mahubata, terkhusus hubani nasiam, naon ope berkebaktian di GKPS Padang Bulan. Sonai use isapahanami nasiam naman dihuti kebaktian melalui live streaming GKPS Padang Bulan. Iha tahun hanami selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan, Pakon Kuryain maka tahun selamat ulang tahun hubani nasiam. Nomor ulang tahun bani tanggal 10 tolu dasu bani tanggal 10 sia Mei. Aima nomor ulang tahun bani tanggal 10 tolu Mei. Bertalia Elizabeth Purba, Judith Felicia Ivana Girsang. Dopai naber ulang tahun bani tanggal 14 Mei. Aima Inang Nyonya Rasmidin Damanik, Bapak Dias Raymond Pakpahan, Inang Regina Melisa Basaria Napitupulu, Abraham Sinaga. Nama ulang tahun bani tanggal 15 Mei, Aima Inang Nurli Sipayung, Bapak Daniel Andi Patorsa Damanik. Nama ulang tahun bani tanggal 16 Mei, Aima Inang Erpelina Purba. Nama ulang tahun bani tanggal 17 Mei, Aima Bapak Sunanta Jaya Saragi, Bapak Luther Panias Girsang, Livia Amoriza Sihaloho. Nama ulang tahun bani tanggal 10 sia Mei, Aima Inang Mariani Panjaitan, Gadin Runa Saron Purba. Panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Nama ngihut, nama tugas bani pelayanan minggu tuntunan Parrohni Tonduina Pasing, Pentakosta Paduahon, Aima hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, parmasuk pukul 10 sia 30 wib. Nama rambilan Pendeta Ria Malau, Paragenda Situa Justina Sibarani, Pandoding Siamas Paulina Lumbantoruan, Parmusik Situa Yan Saputra Sitio, Song Leader Bapak Jiko Purba, Calon Situa John Lukman, Bapak Rici Sumbayak. Prokes atap penerima tamu, Calon Situa Joni Verson Sinaga, Calon Situa Yan Rudi, Siamas Sri Wahyuni, Padalan Galangan Siamas Horasman Sinaga, Siamas Raja Dinding Girsang. Keamanan parkir Situa Andreas Sinaga, Bapak Doris Pasaribu, Bapak Juriston Sinaga. Koordinator Situa Heri Eksaudi Lumbantoruan. Dopai namar tugas bani Minggu Naroh tanggal 26 Mei 2024, Aima Parambilan Pendeta Janjoner Sinaga, Paragenda Situa Darman Saragi, Pandoding Situa Anita Aruan, Partinting Situa Ediman Naibaho, Parmusik Bapak John Herdin Saragi, Song Leader Situa Rosma Silitonga, Inang Ani Rosita Purba, Inang Norita Girsang. Prokes penerima tamu, Calon Situa Aksel Saragi, Calon Situa Osna Sitopu, Siamas Dewi Huta Barat. Padalan Galangan Situa Abdi Antohulu, Situa Andreas Sinaga, Siamas Paulina Dumaria Lumbantoruan. Keamanan parkir, Bapak Sumardi, Bapak Effendi Damanik, Bapak Ondo Saragi. Koordinator Situa Alfri John Purba. Untuk iyanan partonggoan, jana namar tugas bani partonggoan Jumat tanggal 31 Mei 2024, Boy Torihita bani Kortas Tingting. Sonai homa untuk laporan keuangan, Boy Dahita bani Kortas Tingting ta, atap adong na perlu ikoreksi, Boy do ilaporhon ku bendahara kuria. Nama ngihut, sermon kuria, ibaen do sermon kuria Kamis 27 Mei 2024, parmasuk pukul 10 wib. Ase Haganup Majelis, Pakon Calon Majelis, Sonai homa anggota jemaat, Nasihol Marlajar, Hatani Tuhan, Ase Roma Mandihuti sermon on. Nama ngihut pesta sekolah minggu dan Manggalang Hulobe. Bani Minggu Sadarion, Aima pesta sekolah minggu sa GKPS. Halanyai seksi sekolah minggu do nama ngidangi bani partonggoan, Pakon ibadah Sadarion. Sadalan homa hujai, Manggalang Hulobe do kita untuk kas sekolah minggu. Pesta tuntunan bani hari Senin Patar, ibayan hitado pesta tuntunan parmasuk pukul 10 sia 30 wib, ase marsiarahan hitaroh. Manggalang Hulobe,
Bani hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, manggalang Hulo Bedo Hita untuk mendukung kegiatan perayaan 60 tahun GKPS Padang Bulan. Namangihut, emeritasi Sintua. Bani Minggu sia Juni 2024, ibahen hita do emeritasi Sintua Aima Hubani, Bapak Sintua Edison Sidadolok, Bapak Sintua William Saragi, Bapak Sintua Jainal Haloho. Namangihut PA Inang Ari Selasa, Bani Ari Selasa 21 Mei 2024, Ibahendo PA Inang Ari Selasa, Marianan Igarejaon, parmasuk pukul 10 WIB, atap pukul 4 sore, parambilan PW Narsinta Manik. Dopai PA Inang Sektor Bethlehem, Yadongkon Minggu 10 sia Mei, pukul 10 pitu WIB, Mariana ni rumah Nyonya Situa William Saragi, pengkhotbah Situa Untung Suseno. PA Inang Sektor Makedonia, Yadongkon Bani Sabtu 25 Mei 2024, parmasuk pukul 10 pitu WIB, irumani keluarga Bapak Mahaitin Sinaga. PA Tupuan Lansia, PA Tupuan Lansia ilaksanakan Bani Rabu 22 Mei, parmasuk pukul 10 sada WIB, Marianan Igarejaon, parambilan Pendeta SA Girsang. Namangihut Pertupuan Inang Naomi, ilaksanahon Bani Minggu 10 sia Mei 2024, parambilan Pendeta Ria Malau, MC Nyonya Jarasmen Purba Boru Saragi, parmasuk siluk kaluar minggu. Dopai Ting Ting Parlobe Sihol Marhajabuan, Sihol Marhajabuan do Kosman Oktaniel Girsang, Aiman Yombah ni keluarga Bapak Sahman Girsang, Ina Senyorita Saragi, Sektor Sada, Pakon tunangan ni Lola Inganta Saragi, Nyomba ni keluarga Situa MR Nembang Saragi, Inang Berita Sembiring, Hun Kuria GKPS Bekasi, Resort Bekasi. Yadongkon Bani Jumat 21 Mei 2024, I GKPS Padang Bulan, parmasuk pukul sia WIB. Namangihut Barita Pusok Niuhur, Doma Marujung Golu, Bapak Simatua, Bapak Aston Tondang, Hun Sektor 5, Bani Selasa 14 Mei 2024, Jana Doma I Makamkon, Bani Sabtu 17 Mei 2024. Napaduahon, Inang Simatua, Bapak Hendra Purba, Hun Sektor Sada, Bani hari Kamis 10 Mei 2024, saya Andohar keluarga Podas Tarapo. Sonaima warta jemaat naboi ipatuga hanami tonggo safaat holi ibo banhon anak remaja. Sonari yontang hanami panitia HUT GKPS Padang Bulan Hulo Beon untuk memberi pengumuman mengenai ulang tahun GKPS Padang Bulan. Sonaima Ting Ting nama sabata, terima kasih Horas. Salam mahubata haganupan. Tarpuji ma Tuhan na tongtong makasomani jana mamasu-masu haganupan pargolu hatta. Hanami humbani panitia ulang tahun GKPS Padang Bulan pa 60 tahun hon. Bani panorangon roh kanami na songon pamas maskon use memang domma terus informasi kita aha-aha kegiatan aktivitas nalaho si bahenonta bani acara ulang tahun GKPS malah suhur jana posdo uhur nami haganupan panitia na ito doh nasyam makobas kon acaraon janah porsaya dohanami sisada horja dohita sisada malas nyuhur jadi ibaga saya haganup piga-piga aktivitas kegiatan ta
Baik, tanggal 24 tahun malam puji-pujian, tanggal 25 donor darah, acara lomba masak Bapak, bani tanggal sada Juni, jalan santai, pakon perlombaan olahraga, sonai homa pemberian tali kasih bani jemaat ta, janah puncak nih holi tanggal siah Juni, acara kebaktian ta. Bapak Inang haganupan, untuk kelancaran ni acara ta, hanami panitia mengundang kita haganupan AC Boy berperan serta berpartisipasi baik dalam segala kegiatan maupun untuk mensupport biaya atau dana na ibu toko kita untuk acara tahun. Pos dohur nami malas dohur tahaganupan janah Tuhan do natongtong mamasu-masu hita. Acara bersama GKPS Padang Bulan, acara malas nyuhur 60 tahun GKPS ta. Jadi sahalinari hanami mangotang hita haganupan ase ibagas malas nyuhur boy mandukung haganupan aktivitas rangkaian kegiatan bani acara ulang tahun GKPS Padang Bulan. Sonaima undangan humben nami, Tuhan Yesus ma namar sangap, Tuhan Yesus namar mulia, ibagas haganupan pargoluhanta. Terima kasih, salam. Baik, marilah kita menyatukan hati kita, menutup mata kita, melipat tangan kita, menundukkan kepala kita. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, yang memberi napas kehidupan kepada kami. Kami mengucap syukur karena pada hari ini kami dapat merayakan hari turunnya Roh Kudus sebagai tanda penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan, kami juga bersyukur karena pada hari ini kami dapat merayakan pesta seksi sekolah minggu GKPS Padang Bulan sebagai tanda cinta kasih Tuhan kepada anak-anak. Bapa dalam sorga, pada doa syafaat ini, kami turut mendoakan secara khusus buat sekolah minggu GKPS Padang Bulan melalui pengajaran dan ibadah kami tiap minggu. Kiranya Tuhan menolong kami agar dapat bertumbuh, sehingga kami semakin mencintai Tuhan. Berkatilah seluruh anak-anak sekolah minggu dan remaja, berikanlah ketaatan dan hikmat kepada kami. Berkatilah kami ketika kami beraktivitas di rumah, berada di sekolah, atau apapun yang menjadi kegiatan kami ya Tuhan. Tuhan, mohon berkatilah orang tua kami ya Tuhan, yang telah membesarkan kami dengan kasih cinta yang tulus. Berikanlah kesehatan kepada mereka ya Tuhan, umur yang panjang dan berkat yang melimpah. Berkatilah juga guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan, yang telah Engkau pilih menjadi tangan-Mu untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Berikanlah kesehatan dan rezeki yang melimpah kepada mereka ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan gereja kami, GKPS Padang Bulan, yang selama ini telah menjadi rumah bagi kami, tempat kami merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Berkatilah seluruh pelayan, pendeta, penginjil, situa, siamas,
calon situa, calon siamas, dan semua orang yang memberikan diri untuk melayani Engkau ya Tuhan. Berkatilah juga pimpinan majelis jemaat ya Tuhan, sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam pelayanan di GKPS Padang Bulan ini. Berkatilah pelaksanaan kebaktian GKPS Padang Bulan setiap minggu ya Tuhan. Kebaktian pagi, kebaktian umum berbahasa Simalungun, juga kebaktian sore ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan pertonggoan sektor-sektor ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada jemaat-Mu ya Tuhan, yang tidak bisa bersama-sama dengan kami ya Tuhan, maupun itu karena sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi mereka, memberikan penghiburan ketika mereka lemah dan merasa kesepian. Kami juga berdoa kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan umur yang panjang dan hati yang gembira kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan, agar menjadi bangsa yang mencintai kebenaran dan keadilan ya Tuhan. Mohon berkatilah pemimpin bangsa negara kami Tuhan. Berikanlah kepada mereka hikmat agar dapat memimpin bangsa ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mohon berkatilah hamba-Mu ini ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman ini, agar firman yang disampaikannya dapat kami terima dengan baik ya Tuhan. Di atas segalanya ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat serta kasih karunia yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, dan memperbaiki kelakuan kita. Firman Tuhan juga mendidik kita untuk berjalan di dalam terang dan kebenaran. Mari kita buka hati kita dan kita sambut firman Tuhan. Kita mau bernyanyi, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku mau membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku mau membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus. Setiap orang yang sudah mendengarkan firman-Mu percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau sudah memeteraikan Roh Kudus di dalam hatinya. Dan Roh Kudus itulah yang menolong kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, jemaat kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus itulah yang mengajari kami, yang menolong kami mengerti akan firman-Mu. Sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan di dalam pesta sekolah minggu, boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam untuk kita semua. Salam untuk anak sekolah balita di mana ya balita? Iya. Salam untuk anak sekolah minggu besar ya? Iya, sekolah minggu kecil. Salam untuk anak sekolah minggu kecil. Anak sekolah minggu besar, salam. Anak sekolah minggu remaja, salam untuk kita semua. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, biasanya kalau kita bernatal, ucapan kita apa? Selamat Natal. Kalau kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kita menyatakan Selamat Paskah. Kalau kita misalnya menyatakan perayaan turunnya Roh Kudus dalam pesta sekolah minggu, kita akan menyatakan, nanti kami akan menyatakan Selamat Hari Raya Pentakosta, maka anak sekolah minggu akan mengatakan Roh Kudus telah ada di dalam hatiku. Baru selanjutnya, haleluya. Bisa ya? Nah, seluruh anak-anak sekolah minggu, tolong dengarkan apa yang disampaikan dari depan ini. Selamat Hari Raya Pentakosta. Haleluya. Anak-anak kecil mana ya suaranya ya? Baik, anak-anak besar dan remaja, saya ulangi ya. Selamat Hari Raya Pentakosta. Haleluya. Baik, hubata haganup gurianan hargani Tuhan ta Yesus Kristus sondahanon hanami marambilan ibagas bahasa Indonesia. Jadi halani situasi tedak dana kaganup hanami marambilan bani bahasa Indonesia. Mari kita buka firman Tuhan dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan membacakan ayat yang pertama, dan jemaat yang akan membacakan ayat yang kedua, seterusnya sampai ayat yang ke-13. Mari kita buka Alkitab kita, anak-anak juga ikut membaca firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia.
baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Baik jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat slide yang akan menolong kita dalam suasana semua gabung. Mari kita lihat slide yang akan ditampilkan dalam pesta sekolah minggu. Baik, dalam pesta sekolah minggu hari ini, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah membaca tentang nats firman Tuhan dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Sebelum kita sampai kepada Kisah Rasul 2, mari kita melihat dalam slide ini. Di dalam Kisah Para Rasul 1 kita melihat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah memberikan perintah kepada murid-muridnya. Orang-orang percaya pada saat itu, perintahnya adalah supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem. Yang kedua, bahwa perintah Tuhan Yesus adalah supaya mereka akan menjadi saksi Tuhan. Mereka menjadi saksi Tuhan, mereka bisa menjadi saksi Tuhan kalau Roh Kudus mereka terima. Kalau kuasa Roh Kudus itu mereka terima. Nah, anak-anak kami kelas kecil, kira-kira mengapa ya pakai baju merah pada saat pesta Roh Kudus turun? Jeva, silahkan Jeva. Jeva kemarin waktu ibadah masih panas ya, puji Tuhan. Hari ini Jeva sudah sehat. Ya, ketika didoakan di pertonggoan, Jeva masih kata Bapak demam. Ayo Jeva, tolong jawab dulu Jeva. Kenapalah kalian baju merah pada hari ini? Hari-hari yang lain kalian tidak baju merah. Karena, ayo Jeva, karena turunnya Roh Kudus ya. Iya Jeva? Baik, puji Tuhan. Anak-anak kami harus memahami kenapa ada yang baju putih, ada yang baju merah. Mari kita belajar, pasti guru sekolah minggunya meminta anak-anak sekolah minggu, hari ini kalian baju merah. Sebagai tanda kita memperingati turunnya Roh Kudus. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kembali kepada slide yang ditampilkan di sana, bahwa Tuhan Yesus memberikan perintah itu kepada murid-muridnya, kepada orang percaya. Saya ulangi sekali lagi, supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem, supaya mereka menerima kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus, yang akan menjadi menolong mereka, supaya mereka bisa menjadi saksi, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Lalu apa yang dilakukan oleh para orang-orang percaya setelah mereka melihat Yesus naik ke surga? Maka mereka pergi ke Yerusalem dan mereka berkumpul di suatu tempat di ruang atas. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka berdoa dengan sehati, menanti janji Bapa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau anak-anak kita membaca dalam Yohanes 14, membaca Yohanes 16, maka di sana Tuhan Yesus memberikan perintah bahwa Yesus akan kembali kepada Bapa di surga, tetapi Yesus tidak akan meninggalkan susiannya, tapi mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka, yaitu Roh penghibur, Roh yang penolong, yaitu Roh Kudus yang menyertai perjalanan orang-orang percaya mulai dari Yerusalem. Dan bukan hanya pada zaman itu, sampai kepada kesudahannya, itulah Roh Kudus tadi yang dinyanyikan oleh anak-anak kami sekolah minggu. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kapan Roh Kudus turun ke atas murid-murid Kristus? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dari slide ini kita melihat
bahwa cara pandang orang Yahudi tentang suatu hari yang belum digenapi, yang belum dipenuhi adalah seperti gambaran suatu bejana yang perlu diisi. Artinya apa? Sebelum tiba hari Pentakosta, pertanyaan sama anak-anak sekolah minggu remaja, apakah Roh Kudus sudah turun? Anak-anak remaja, sebelum tiba hari Pentakosta, apakah Roh Kudus sudah turun? Belum. Karena itu digambarkan bagi orang Yahudi bahwa satu pandangan mereka, sebelum tiba hari Pentakosta, maka Roh Kudus belum tiba sama mereka. Digambarkan seperti bejana yang kosong tadi. Tetapi ketika tiba hari Pentakosta, kita melihat, maka di sanalah Roh Kudus datang kepada orang-orang yang percaya, yang berkumpul di suatu tempat, menunggu janji Tuhan Yesus yang akan digenapi kepada mereka. Boleh dibantu dilanjutkan? Baik, sebelum kita masih ada sedikit gangguan, kita menyanyi lagu anak-anak tadi ya, Api Roh Kudus. Mari kita nyanyikan. Siapa tadi yang menyanyikan Api Roh Kudus? Anak-anak sekolah minggu balita. Mari kita menyanyikan Api Roh Kudus, bakar hatiku, ada sedikit gangguan. Mari kita nyanyikan Api Roh Kudus. Iya, Api Roh Kudus. Api Roh Suci. Iya sama, Api Roh Suci. Silakan. Hatiku dengan kasih yang murni dari Kalpari, Roh Pentakosta, kiat bagi namamu, api Roh Suci, bakar hatiku. Semua anak sekolah minggu, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Api Roh Suci, suci, bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalpari, Roh Pentakosta, kiat bagi namamu, api Roh Suci, bakar hatiku. Baik, terima kasih. Ya, semoga abang-abang di sana sudah bisa tampilkan ya, untuk bisa menolong kita melihat isi khotbah kita pada hari ini. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa Roh Kudus turun pada hari Pentakosta? Tadi kita sudah sampaikan pesan bahwa hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Kita melihat di sini, hari Pentakosta adalah hari ke-50. Kalau bagi bangsa Yahudi, itu adalah hari memperingati mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan di Mesir. Itu yang kita lihat bagi orang Yahudi. Lalu, bukan hanya mereka memperingati tentang Paskah ketika mereka keluar dari Mesir, hari ke-50 juga merupakan hari panen gandum. Orang Israel, kita tahu mereka mengerjakan ladangnya, dan mereka mengerjakan ladang karena berkat Tuhan. Tidak mungkin mereka bisa mengerjakan ladang, tanamannya bertumbuh dengan baik, lalu berbuah tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, hari ke-50 dalam perjanjian lama juga adalah merupakan hari panen gandum. Nah, di dalam perjanjian baru, hari ke-50 adalah hari di mana kita hitung Yesus sudah bangkit. Itu adalah pada hari yang ke-50. Adik-adik sekolah minggu masih ingat enggak tanggal berapa Yesus kita merayakan Paskah?
kebangkitan Tuhan Yesus? Masih ingat enggak? Ayo, bulan berapa? Masih ingat? Tidak ingat ya? Kapan kita merayakan naiknya Tuhan Yesus ke surga? Pada hari Kamis tanggal 9 Mei. Sejak tanggal 9 Mei sampai kepada tanggal 19 Mei, maka ada 10 hari masa di mana hari Pentakosta di dalam perjanjian baru. Dengan kata lain, bahwa hari Pentakosta dalam perjanjian baru adalah merupakan hari yang ditetapkan oleh Tuhan. Hari yang ditetapkan oleh Tuhan di minggu pertama ketika Yesus bangkit, lalu di minggu pertama 10 hari kemudian ketika perayaan Pentakosta. Disitulah kita akan melihat bagaimana hari datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan bukan hanya itu, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi pada masa Pentakosta juga adalah hari-hari di mana seluruh bangsa Israel yang sudah tersebar ke seluruh dunia pada saat itu mulai ujung dunia adalah Roma, mulai dari Afrika, Libya, lalu Asia, lalu Mesopotamia. Itulah dunia yang digambarkan pada masa Pentakosta. Dan pada masa Pentakosta, seluruh orang Israel yang tersebar di seluruh dunia datang ke Yerusalem, melewati jarak yang ribuan kilometer datangnya. Coba bayangkan, dari Roma sampai ke Yerusalem. Jaraknya sangat panjang, ribuan kilometer. Bahkan mereka menghadapi banyak kendala di dalam perjalanan. Tetapi bagi bangsa orang Israel, hari Paskah, hari Pondok Daun, dan hari Pentakosta, mereka harus pergi ke Yerusalem. Di sana mereka boleh merayakan ibadah mereka, dan Tuhan memakai hari Pentakosta yang dirayakan oleh orang Yahudi sebagai hari di mana Tuhan Yesus akan menggenapi janjinya bahwa Roh Kudus akan turun pada hari yang ke-50 itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita lihat dalam. Lalu pertanyaan, di mana orang percaya, di mana para rasul dan orang percaya yang hari itu jumlahnya 120 orang berkumpul, maka dikatakan mereka berkumpul di suatu tempat. Itulah kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 13, mereka berkumpul di ruang atas. Untuk apa mereka berkumpul? Mereka menunggu janji Tuhan Yesus bahwa tidak lama lagi Roh Kudus akan datang. Mereka akan menerima Roh Kudus, mereka akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Lukas 24 ayat 53, bukan 23, mereka juga berkumpul di dalam bait Allah. Nah, dimanapun mereka berkumpul, apakah di ruang atas, ataukah di dalam bait Allah, tapi mereka tetap ada di Yerusalem. Jadi kalau kita belajar tentang bait Allah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di bait Allah itu mungkin ada ruangan-ruangan di mana orang bisa berkumpul, di mana orang percaya, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, mereka ada 120 orang berkumpul di sana untuk mentaati perintah Tuhan Yesus, untuk menunggu janji Tuhan Yesus yang dinyatakan Tuhan Yesus bahwa apa yang dijanjikan akan datang pada hari Pentakosta. Mari kita belajar, ada satu kata, mereka tetap di Yerusalem, apakah mereka di ruang atas, apakah di dalam bait Allah, ada satu kata, mereka tidak bisa meninggalkan Yerusalem. Apa poin yang kita pelajari dari sana? Bahwa murid-murid mendengarkan perintah Tuhan Yesus dan mereka taat kepada perintah Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu bukti kita mentaati firman Tuhan seperti murid-murid tadi. Mereka dengar firman Tuhan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Kemudian mereka mentaati untuk mereka berdoa menunggu hari datangnya Roh Kudus. Lalu pertanyaan, mengapa Yerusalem? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini menjadi satu renungan kepada kita. Mengapa Allah menetapkan Roh Kudus datang pada masa Pentakosta dan tempatnya adalah di Yerusalem? Nah, kita melihat di sini ada dua gambar. Kita lihat gambar sebelah kiri, kita melihat di sana adalah gambar yang merupakan nubuatan daripada Nabi Yesaya. Kalau kita membaca dalam Yesaya
Yesaya 2 ayat 2 sampai 3 dikatakan di sana, segala bangsa berduyun-duyun ke sana. Ke sana kemana maksudnya adalah ke Yerusalem. Segala bangsa berduyun-duyun ke Yerusalem. Itu adalah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nubuatan yang disampaikan sekitar 739 tahun yang lalu. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat apa nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel pada saat itu adalah bahwa segala bangsa berduyun-duyun datang ke Yerusalem. Lalu gambar yang sebelah kanan kita melihat di sana yang tidak berwarna itu adalah dari Sion keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi dua gambar yang berbeda, kita melihat sudah digenapi pada masa Pentakosta dan tempatnya adalah di Yerusalem. Puji Tuhan bahwa ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Adik-adik sekolah minggu, sekarang pertanyaan sama kalian. Pernah enggak kalian misalnya bicara sama mama, lalu kalian meminta sesuatu. Kemudian mama katakan, ya nak, misalnya dikatakan kepada Sarah misalnya, bilang sama papa, Pak, aku mau perlulah buku. Lalu bapaknya bilang, baik Sarah, nanti hari Sabtu ketika papa sudah enggak kerja kita pergi ya ke Gramedia membeli buku. Kira-kira pertanyaan, apakah orang tua melaksanakan janjinya atau tidak? Ayo adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, siapa di antara kalian yang pernah berjanji tapi tidak menepati janjinya? Ayo, ada yang pernah? Pernah? Pernah ya? Berjanji tapi tidak menepati janjinya. Tapi Tuhan melalui Nabi Yesaya bernubuat bahwa dari Yerusalemlah akan datang pengajaran. Dari sanalah akan datang pengajaran ke seluruh dunia. Itu digenapi oleh Tuhan itu sendiri. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan setia kepada janjinya. Apa yang difirmankan Tuhan pasti akan digenapi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah bohong. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan itu kita lihat dalam gambar tersebut. Nah, sekarang kita melihat apa yang terjadi pada hari Pentakosta. Coba kita lihat di sana. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama di dalam Kisah Rasul 2 ayat 2, turunlah dari langit suatu bunyi. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, belum tentu mereka mendengarkan bagaimana nanti proses datangnya Roh Kudus ketika Roh Kudus akan turun pada masa Pentakosta. Tapi kita melihat di sini apa yang boleh dilakukan pada saat itu adalah yang pertama kita melihat turunlah dari langit suatu bunyi. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi. Bagi murid-murid mendengarkan kata bunyi, mereka sudah pernah mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Bagaimana Roh Kudus digambarkan seperti bunyi yang mereka mendengarkan, tapi tidak tahu dari mana datangnya. Jadi bunyi adalah satu gambaran personifikasi daripada Roh Kudus. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 3, ketika Tuhan Yesus mengajar kepada Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 8. Yang kedua kita melihat setelah bunyi, adalah nampak lidah-lidah api seperti bertebaran. Kita lihat dalam gambar kita ini seperti lidah-lidah api, seperti nyala api bertebaran. Kita tahu pemahaman bangsa Israel tentang api juga adalah melambangkan kehadiran Tuhan. Ketika mereka melihat api, itu adalah menggambarkan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya pada saat itu. Jadi kita lihat di sini bagaimana ketika Tuhan menjumpai Musa dalam bentuk api, itu menggambarkan kehadiran Tuhan ketika bertemu dengan Musa. Apa yang kita bisa lihat dari slide kita ini, bahwa ketika apa yang terjadi pada masa Pentakosta adalah nyala api yang bertebaran, seperti lidah-lidah api. Lalu lidah-lidah api itu hinggap pada mereka masing-masing. Kita lihat ya, lidah-lidah api itu hinggap pada mereka masing-masing. Dampaknya apa? Kita lihat dalam slide berikutnya. Dampaknya kita lihat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus.
Kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu pertanyaan sekarang, apa artinya penuh dengan Roh Kudus? Nah, di situ bisa kita baca dari bahasa aslinya tentang Roh Kudus, kita melihat di sana ada satu kata yang digunakan bahwa dari kata tertentu seperti Roh Kudus itu dipenuhi Roh Kudus seperti ini, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kalau ini misalnya botol aqua. Botol aqua ini sekarang tidak penuh. Jadi ketika saya menambah air ke botol aqua ini, maka sekarang penuhlah botol ini. Itulah yang dimaksud dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah yang digambarkan dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tadi botol ini kosong, lalu saya tambahi dengan air sejumlah kuantitas tertentu. Mengapa saya tambah? Karena tadi botol ini masih kurang, lalu saya tambah dengan air sehingga penuh. Itulah yang dimaksud dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita membaca dalam Efesus 5 ayat 18, saya akan membaca Efesus 5 ayat 18 untuk kita. Efesus 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata, akan tetapi, Efesus 5 ayat 18, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, apa yang digambarkan di sini? Pernah enggak anak-anak melihat orang yang mabuk, adik-adik semua? Pernah? Pernah melihat orang yang mabuk karena dia minum anggur, lalu karena anggur itu dia mabuk? Saya pernah punya pengalaman ketika kos, ada teman-teman sekos saya yang suka minum tuak. Karena dia minum tuak, akhirnya dia mabuk. Kalau dia sudah mabuk, maka tindak tanduknya juga kita tidak mengerti. Kadang-kadang yang seharusnya tidur adalah di tempat tidur, tapi karena anggur itu memenuhi dia, maka dia tidur di tempat yang bukan tempat tidur. Di mana tempat tidurnya adalah di parit, kita melihat. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus berarti dikuasai oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh anggur, maka dikuasai oleh anggur membuat dia menjadi mabuk. Mengapa dia mabuk? Kalau anggur tadi menguasai dia. Nah, ini perbedaan antara orang yang dikatakan mabuk anggur dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu menguasai dia. Roh Kudus yang sudah dimateraikan di dalam hatinya bekerja di dalamnya, itulah menguasai dia, itulah memimpin dia dalam kehidupannya, sehingga hidupnya memperkenankan hati Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat bahwa kalau kita misalnya hati kita dipenuhi dengan rasa benci kepada kawan kita. Pengalaman saya ketika menjadi guru SD di Kalam Kudus, saya pernah mengajar SD kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di Kalam Kudus itu sekolahnya, kelas A dikumpulkan kelas yang pintar-pintar, anak-anak yang pintar, kelas B, kelas yang kurang pintar, kelas C, kelas yang tidak suka belajar, apalagi kelas D, yang suka bermain-main. Itulah kelas di Kalam Kudus. Nah, suatu saat, saya wali kelas di kelas 2B. Tiba-tiba ada seorang anak menjambak temannya sesama perempuan. Bayangkanlah kalau anak-anak kami yang putri saling jambak-jambakan di kelas. Saya kira anak-anak kami tidak ada yang jambak-jambakan di kelas ya. Ditarik rambut kawannya, lalu marah. Namanya sudah marah, wajahnya pun sudah tidak ketahuan bagaimana kalau sudah marah. Lalu saya tanya kepada anak itu, "Nak, kenapa kau jambak rambutnya?" "Iya Pak, saya jambak rambutnya karena aku benci kepada dia. Orang tuaku dikatainya." Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, seorang yang penuh benci, maka hatinya dikuasai oleh kebencian. Tetapi seorang yang penuh dengan Roh Kudus, maka dikatakan Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga itu menguasai dia. Sehingga pasti berbeda sikapnya dengan orang-orang yang di luar yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang kita lihat di dalam apa artinya dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti dikuasai oleh sesuatu, yaitu oleh Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga itu ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukan seturut dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Lalu apa dampaknya dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita lihat di sana ya dampaknya. Maka kita melihat dalam ayat 4, Kisah Rasul 2 dalam ayat 4, dampaknya
kita melihat mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus berkata-kata di dalam bahasa orang asing. Kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 4. Kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, maka mereka mulailah berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Berkata dalam bahasa-bahasa lain. Bayangkan mereka orang Galilea. Kalau kita lihat di dalam ayat 4, lalu ayat 6, bagaimana respon daripada orang banyak yang datang dari seluruh dunia pada saat itu ketika mereka mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh para rasul. Ayat 6 kita melihat, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Kemudian kita melihat ayat 8, mereka mendengar, mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Kemudian ayat 11, mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Tadi sudah kita melihat bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus adalah roh yang mengajari. Siapakah yang memberi kemampuan kepada murid-murid, kepada para rasul untuk bisa berkata-kata dalam bahasa lain? Adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena pekerjaan manusia. Roh Kudus itu yang mengajari, Roh Kudus itu yang memampukan para rasul berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang membuat mereka berkata-kata di dalam bahasa-bahasa. Kalau kita melihat dalam ayat 9 dan sampai dengan 11, ada 15 daerah dari mana mereka datang. Mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Pasti orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia tahu bahasa Yahudi. Tetapi mereka juga yang tersebar di seluruh dunia, mereka juga belajar tentang bahasa di negara mereka tinggal. Dan mereka heran, siapa yang mengerjakan itu? Mungkin bagi yang lain mungkin mengatakan, itu adalah bahasa roh. Tetapi firman Tuhan berkata, mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa lain, yang dikatakan di dalam ayat 4, kemudian ayat 6, kemudian dalam ayat 8, dan ayat 11. Apa poin yang kita pelajari dari sana? Ketika mereka mendengar berkata-kata dalam bahasa lain, maka Roh Kuduslah yang memampukan mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Coba bayangkan misalnya mereka orang Galilea. Tidak pernah mereka keluar dari daerah Galilea. Mereka tahu ini orang Galilea, kenapa tahu bahasa Parsia ya? Mereka orang Galilea, bagaimana mereka tahu bahasa Arab? Apa artinya? Apa yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Siapa yang mengerjakan mereka berkata-kata dalam bahasa lain? Adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Lalu apa isi kata-kata mereka? Tanda mereka penuh dengan Roh Kudus adalah mereka berkata-kata menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka semua yang berkumpul di situ adalah semua orang Yahudi, semua orang saleh Yahudi. Maka yang diceritakan oleh para rasul adalah bagaimana nubuatan dalam perjanjian lama. Mungkin diceritakan tentang Daud, tentang nubuatan Mesias, sampai kepada Yesus yang mati, sampai kepada Yesus yang bangkit, sampai kepada Yesus yang telah naik ke surga. Sehingga ketika mereka mendengarkan cerita itu, respon mereka adalah mereka bingung. Mereka tidak bisa mengerti. Mereka ini orang bukan terpelajar. Tidak pernah mereka belajar bahasa Arab. Tapi mengapa mereka bisa belajar bahasa Arab? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik sekolah minggu. Semua kita pernah belajar bahasa Inggris. Tapi belum tentu kita tahu berbahasa Inggris. Kita belajar bahasa Inggris mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Tapi belum tentu kita bisa berbahasa Inggris dengan baik. Tapi mereka, orang Galilea ini, yang dipenuhi oleh Roh Kudus tadi, mereka tidak pernah belajar bahasa Arab, mereka tidak pernah belajar bahasa tentang bahasa Yunani, tapi mereka tahu berbahasa itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat di sini, ketika mereka berkata-kata dalam bahasa ini, dalam slide ini kita melihat bahwa ada sekitar 15 daerah-daerah di mana orang dari seluruh Yahudi datang dari bawah kolong langit ini datang ke Yerusalem. Nah, apa yang terjadi? Respon mereka ada dua. Yang pertama adalah mereka sekelompok orang yang bingung, yang tercengang-cengang, melihat pekerjaan Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus pada saat itu.
Lalu yang kedua apa yang kita lihat? Ada yang menyindir mereka. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, adik-adik sekolah minggu, saya ingin bertanya sama kalian. Misalnya gini, kalian bilang sama mama, "Mak, aku maulah seperti para rasul. Aku mau berkata-kata dalam bahasa lain yang belum pernah kupelajari." Lalu, mungkinkah seorang yang minum anggur, yang mabuk oleh anggur, tiba-tiba tahu berbahasa Cina, misalnya nggak pernah berbahasa Cina? Mungkin nggak, karena anggur tadi membuat pintar dia dalam berbahasa Cina. Mungkin nggak seorang yang karena anggur, minum anggur, mabuk oleh anggur tadi, tiba-tiba dia bisa berbahasa Meksiko misalnya, yang tidak pernah dipelajari. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada dua respon yang kita lihat pada masa Pentakosta. Ketika orang banyak pada saat itu, kita melihat kelompok yang pertama, mereka bingung, mereka tercengang-cengang melihat perbuatan Allah yang dinyatakan oleh para rasul tadi. Kalau kita melihat dalam khotbah Petrus, maka kita melihat akhirnya ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, apa respon mereka? Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul 2, mereka mengatakan, apakah yang harus kami perbuat? Mendengarkan para rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa mereka, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, maka bukti Roh Kudus bekerja adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mereka bertanya, artinya pekerjaan firman Tuhan yang mereka dengar tadi, mereka percayai, apakah yang harus kami lakukan? Maka Petrus mengatakan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Lalu dari banyak orang pada saat itu, sekelompok yang pertama ini, ada sekitar 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selalu ada di dalam pemberitaan Injil, selalu ada dua, ada yang menerima, ada yang menolak firman Tuhan. Itu hal yang biasa. Tetapi kita melihat di sana, kuasa Roh Kudus tidak dibatasi oleh karena bahasa-bahasa tertentu. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ketika ada menolak, ketika ada menerima, maka orang-orang dari seluruh penjuru dunia pada saat itu, yang banyak berkumpul di Yerusalem, ada 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Siapakah yang mengerjakan itu? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Itu bukan pekerjaan manusia. Martin Luther mengatakan demikian. Bagaimana mungkin orang barbar, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ketika mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan tentang Yesus yang mati, Yesus yang disalibkan, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, dipercayai oleh orang barbar, kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, lalu bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus? Adik-adik semua, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus? Lalu pertanyaan sederhana adalah, adakah Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita? Orang percaya pada saat itu, Roh Kudus ada di dalam hidup mereka. Lalu bagaimana dengan kita, jemaat yang dikasih oleh Tuhan? Mulai kita yang lansia sampai anak kecil. Adakah Roh Kudus di dalam hati kita? Lalu pertanyaan, bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus? Pengalaman para rasul tidak bisa kita ulangi lagi. Pengalaman para rasul ketika mendengarkan bunyi dari surga, ketika ada lidah-lidah api yang bertebaran, yang hinggap kepada kepala mereka, itu hanya sekali pada saat itu. Dan tidak lagi terulang setelah Roh Kudus datang. Kalau ada misalnya anak-anak mengatakan, Pak, aku mau dipenuhi Roh Kudus, tapi maunya datanglah lidah-lidah api. Kan tidak mungkin, karena pengalaman itu hanya sekali dan hanya terjadi pada masa Pentakosta. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14, bagaimana kita menerima Roh Kudus? Bagaimana supaya ada Roh Kudus dalam hati kita? Efesus 1 ayat 13 dan 14 dikatakan, jikalau kamu mendengarkan tentang firman Injil kebenaran dan kamu percaya, maka kamu akan dimateraikan oleh Roh Kudus.
Pada masa Pentakosta, lidah-lidah api yang hinggap di kepala para rasul dan 120 orang membuat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi setelah masa Pentakosta, bagaimana seseorang bisa menerima Roh Kudus adalah dengan cara mendengarkan firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan. Maka Roh Kudus akan dimateraikan di dalam hati kita. Roh Kudus akan dilak ibagas uhurta marsada-sada, halani ise. Jadi Roh Kudus bisa hadir kalau kita percaya kepada firman Tuhan, kepada Injil kebenaran, maka satu sisi Yohanes 1 ayat 12 dan 13, kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Dalam Galatia 4 ayat 6, kalau kita adalah anak-anak Allah, maka Allah mencurahkan Roh Kudus ke dalam hati kita, dan Roh Kudus itulah bersaksi dan menyebutkan, iya Aba, iya Bapa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar bahwa bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus, mendengarkan firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Siapa yang bisa membuat kita percaya? Adalah pekerjaan daripada Roh Kudus itu sendiri. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat dampak kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam konteks Kisah Rasul 2, maka dampak pekerjaan Roh Kudus adalah mempersiapkan para rasul untuk menjadi saksi. Mereka menjadi saksi ketika kuasa Roh Kudus itu ada di dalam diri mereka. Mulai dari Yerusalem, mulai dari Judea, Samaria, sampai ke Roma, ujung bumi pada saat itu. Itulah kita melihat dalam konteks Kisah Rasul 2, Roh Kudus adalah memampukan para rasul untuk menjadi saksi, memberitakan tentang Injil. Ini yang pertama, kalau kita melihat tentang kehadiran Roh Kudus pada masa Pentakosta. Yang kedua, kalau misalnya ada Roh Kudus di dalam hati kita, maka pasti nampaklah buah-buah roh dalam kehidupan kita. Anak-anak sekolah minggu, masih ingat enggak buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23? Mari kita lihat ya. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah-buah roh yang pertama, mari kita sebutkan bersama-sama. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang pertama adalah kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran, yang kelima kemurahan, yang keenam kebaikan, yang ketujuh kesetiaan, yang kedelapan kelemah lembutan, dan yang kesembilan penguasaan diri. Adik-adik sekolah minggu masih ingat nggak tadi drama tadi? Ketika pemerannya salah satu ada si Joshua ya. Joshua tadi sepertinya kok nggak ada semangat belajar ini ya. Kawan-kawannya, Joshua kamu sedang ngapain? Joshua mengatakan, sulit belajarannya. Lalu diskusi dengan teman-temannya. Lalu jumpa dengan kakaknya. Sehingga ada sesuatu perubahan yang bisa membuat perubahan dalam kehidupan orang yang percaya, yaitu dengan apa tadi Joshua? Roh Kudus, percaya kepada Kristus, Roh Kudus dimateraikan di hati setiap orang yang percaya kepada Kristus, ada Roh Kudus di dalam hatinya. Oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau benar-benar tondina pasing doma ilak ibagas uhurta, taridah maai marhitei buah-buah ni tondina pasing bani goluhta. Bahwa buah roh, bahwa kasih, ai mahorjani tondina pasing. Kasih itu bukan produk kita, tapi itu adalah buah roh. Horjani tondina pasing doai bani goluhta. Halaniai omanamin hatari dahonni anggo doma tondina pasing ilak ibagas uhurta. Napa toluhon yakin dohanami humbata haganup kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Kepada seluruh jemaat GKPS Padang Bulan, baik yang mendengar lewat live streaming, bahwa dengan kehadiran Roh Kudus, maka hidupnya pasti hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Apapun dalam kehidupan kita, kita sebagai parhorja, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, guru, atap AHP horjata, taridah manaminai, bani haganup gulmitni goluhta, anggodo matondina pasing, ilak ibagas uhurta. Songonai demikian juga kepada anak-anak sekolah minggu kami. Kalau sudah ada Roh Kudus di dalam hati kalian, maka nampaklah dalam kehidupan kalian, kalian akan menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi teladan bagi kawan-kawan kalian sekolah, mendoakan guru kalian, mendoakan kawan-kawan kalian, karena itu adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Selamat Hari Raya Pentakosta kepada kita. Sekali lagi, kepada sekolah minggu, kepada kita semua, selamat Hari Raya Pentakosta. Apa tadi jawabnya? Ulangi. Selamat Hari Raya Pentakosta. Haleluya. Hubata haganup, nani hormat, hubata haganup kuria, nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat Hari Raya Pentakosta. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau yang memampukan semua kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang sudah Engkau materaikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Itulah menolong kami Bapa, supaya kami tidak sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi kami melakukan firman Tuhan. Bapa, biarlah Engkau bekerja, menolong kami mengerti apakah benar-benar Roh Kudus sudah ada di dalam hati kami. Doma tongon sitong-sitong, sebagai halak na persaya hanami hubani Kristus, doma sok sitong tondina pasing ilak ibagas uhur nami. Ay mana mangurupi hanami Bapa, boy makorjahon domu hubani harosun ihurmu. Itulah yang menolong kami semua untuk bisa berani bersaksi, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami menyerahkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus yang mengingatkan kami, supaya tidak sebatas mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita memberikan persembahan kita. Mari kita bernyanyi, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kami mengundang jemaat perempuan untuk menyanyikan ayat 1 dan 2. Bawa Tuhan padamu dalam rumah ini, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jemu. Kami mengundang jemaat pria menyanyikannya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu,
persembahan-Mu dalam rumah Tuhan. Dengan rela hatimu janganlah jemu. Kami mengundang adik-adik singer yang menyanyikannya. Persembahan-Mu dalam rumah Tuhan. Kami mengundang semua jemaat untuk menyanyikan. Persembahan-Mu dalam rumah Tuhan. Dengan rela hatimu janganlah jemu. Kita nyanyikan sekali lagi. Bawa
Marilah kita berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat. Ya Yesus Kristus Tuhan yang bertahta di sorga, Engkau telah menggenapi janji-Mu melalui kehadiran Roh Kudus untuk menyertai, mengajari, dan memelihara umat-Mu di bumi ini. Kami mengucap syukur dan bersuka cita atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Teguhkanlah hati kami agar tetap taat pada firman-Mu dan setia melakukan kehendak-Mu. Terangi dan kuatkanlah ikatan kasih persaudaraan kami, supaya tetap berbuah dan menjadi kesaksian yang hidup kepada semua orang yang ingin mengenal Engkau. Ya Tuhan, dengarlah doa kami ini. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia." Tuhan Yesus Kristus berkata, "Kamu adalah saksiku, kamu adalah hambaku." Sungguh aku adalah saksi Kristus, aku adalah hamba Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Shalom. Cek. Shalom untuk kita semua. Terpujilah Tuhan untuk ibadah Minggu, pesta seksi sekolah minggu yang sudah berjalan dengan baik. Dan saat ini kita akan memasuki perayaan ulang tahun seksi sekolah minggu yang ke-56. Kami harapkan untuk Bapak Inang Namaposo dan juga adik-adik sekolah minggu untuk tetap berada di tempat masing-masing karena kita akan sama-sama merayakan ulang tahun seksi sekolah minggu yang ke-56. Sambil kue ulang tahun dipersiapkan, kita mau bernyanyi selamat ulang tahun. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga.
mewakili PMJ KKPS Padang Bulan dan yang mewakili orang tua anak sekolah minggu. Kami persilahkan. Adik-adik boleh tetap tenang di tempatnya masing-masing ya. Baik, kami juga menyampaikan selamat kepada anak-anak kami sekolah minggu pada perayaan Pentakosta ini, di mana anak sekolah minggu berperan di dalam ibadah bersama dengan ibadah orang tua atau dewasa. Kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada seksi sekolah minggu. Harapan kami anak sekolah minggu ini dapat bertumbuh berkembang sehingga lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal gereja, lebih mengenal kekeluargaan. Demikian juga kepada guru-guru sekolah minggu yang selalu setia melayani. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para guru sekolah minggu. Sekali lagi kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada anak sekolah minggu GKPS. Terima kasih. Mewakili PMJ dulu. PMJ dulu ya. Ya, terima kasih Mbak Hubata, Langpala Ganjang. Selamat ulang tahun Hubarina Siam Sekolah Minggu Nami. Tonggoni PMJ, ase semakin hari, semakin cinta Tuhan Yesus, tambah percaya, tambah benci dosa, dan setia kepada Tuhan Yesus. Hubarina Siam, pengurus sekolah minggu Pekon Guru, panginduan nami, tetap manasiam, ibagas malas niuhur, ibagas melayani, dakdanak ni kuriain. On makayakinan nami, langdong na soya-soya pelayan nasiam, andohar ni ombah ni kuria, marbagal ibagas Tuhan Yesus gabe pasu-pasu sedea. Selamat ulang tahun, Hubani Nasiam Haganup Sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Orang tua terpuji Tuhan. Selamat ulang tahun buat anak-anak kami sekolah minggu. Sehat panjang umur buat kalian, begitu juga dengan sekolah minggu seluruh GKPS. Selalu dalam lindungan Tuhan ya. Buat guru sekolah minggu, terutama kami ucapkan dari orang tua, luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya, di mana sudah mendidik anak-anak kita supaya dekat kepada Tuhan. Didikan formal sudah didapatnya di sekolah, didikan yang mendekatkan diri ke Tuhan sudah diberikan guru sekolah minggu. Itu sangat bermanfaat dan sangat luar biasa. Saya mengutip satu kata dalam Alkitab untuk ibu-ibu guru sekolah minggu, Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Terima kasih sekali lagi buat guru sekolah minggu, buat anak-anak kami. Terima kasih. Demikianlah perangkaian acara perayaan ulang tahun seksi sekolah minggu yang ke-56. Tuhan Yesus memberkati.